Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A, B, C, dan D untuk semester 5. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan ke-5 ya. Hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Dan hari ini berdasarkan planning perkuliahan kita akan memasuki materi keempat. Setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi 2 dan 3, yaitu tentang kompetensi dan peran konselor, dan yang ketiga pendekatan dan strategi konseling. Dan sudah saya berikan tugas ya untuk minggu lalu. Silakan kalian siapkan tugas kalian secepatnya. Ikuti aturan dan ketentuan yang sudah saya sampaikan di tugas 2 kemarin. Dan untuk kali ini materinya adalah materi keempat, jenis-jenis layanan konseling keluarga. Awalnya, ini sebagai informasi ya, awalnya perkuliahan kali ini itu akan saya jadikan 2, seperti yang lalu, minggu yang lalu. Kalau minggu lalu itu ada 2 ya, 2 materi, yaitu materi pertemuan ketiga dan keempat. Dan kali ini juga mestinya akan saya jadikan 1 untuk 2 materi. Tapi karena ada kondisi tertentu yang menyebabkan inilah untuk materi 5 dan 6 itu baru akan saya sampaikan minggu depan saja. Pada saat saya akan hadir di kelas di kampus dan mengadakan perkuliahan secara offline di kelas pada minggu depan sekitar tanggal 11 Oktober. Jadi ya sudah. Jadi materi 6 dan pertemuan 6 dan 7 akan disampaikan secara langsung di kelas. Dan untuk kali ini saya hanya akan menyampaikan 1 materi saja, yaitu materi tentang jenis-jenis layanan konseling keluarga. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan 1 hal, yaitu bahwa untuk materi kali ini, materi tentang jenis-jenis layanan konseling keluarga akan saya jadikan tugas. Jadi saya tidak akan menyampaikan materi, karena saya pertimbangannya kira-kira apa sih materi yang bisa saya sampaikan, tapi dengan variasi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya sampaikan materi, misalnya materi 1 tentang pengertian ya, konseling keluarga, terus ada sejarahnya dan tujuan dari konseling keluarga. Sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama itu atau pertemuan kedua. Kemudian juga ada materi tentang yang kemarin itu ya, minggu lalu saya sampaikan materi kompetensi peran konselor sudah. Kemudian ada tugas. Nah, untuk saat ini saya pikir-pikir kira-kira apa yang perlu saya sampaikan tapi bersifat variatif. Setelah saya putuskan, akhirnya saya pertimbangkan begini saja dah. Oke. Untuk materi pertemuan kelima atau materi 4, saya ubah yang tadinya bersifat bersifat
ceramah, penyampaian materi, saya ubah menjadi active learning, modelnya active learning. Jadi bagaimana? Jadi nanti saya akan berikan kalian tugas untuk materi kali ini, materi tentang jenis layanan konseling keluarga. Oke, saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk materi ini saya akan buat tugas dalam bentuk presentasi materi dalam bentuk video. Saya akan tampilkan ya tugasnya apa. Ini dia. Tugas 3. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya? Oke, lihat nih. Tugas 3, kalian harus melakukan presentasi materi dengan tema jenis layanan konseling keluarga. Jadi tugasnya adalah buatlah video presentasi kalian tentang jenis-jenis layanan konseling keluarga dengan bahan materi slide yang kalian harus buat terlebih dahulu. Jadi tugasnya sebenarnya 2. Walaupun pada akhirnya yang dinilai 1. Apa itu? Yaitu buat terlebih dahulu bahannya dan kemudian nanti kalian presentasikan dengan cara kalian membuat video presentasi. Itu yang kedua. Yang pertama saya ulangi, yang pertama adalah kalian buat dulu bahannya, lalu yang kedua kalian buat video dari bahan yang kalian buat tadi. Nah, bahannya itu bagaimana? Saya akan lampirkan bahannya ini dengan satu materi, dengan satu bahan referensi yang sudah saya siapkan. Oke, sebentar. Ini dia. Ini dia. Bahannya adalah saya ambil dari buku karangannya Prof. Sofyan S. Willis yang berbeda, yang judulnya Konseling Individual, Teori dan Praktek. Ini dia. Cuma yang perlu saya ingatkan adalah di sini kalian harus cermat dalam membuat materi, membuat slide. Saya buka referensi yang ada di buku konseling keluarga, itu tidak ditemukan jenis layanan konseling keluarga. Tidak ada. Tapi di buku lain dari karangannya Prof. Sofyan juga ada saya temukan materi tentang jenis layanan konseling. Tapi tidak ada keluarganya. Melainkan di situ hanya disebutkan mengenai jenis layanan konseling. Jenis layanan bimbingan konseling. Ini saya ini. Yang ada di sini ya. Di situ terdapat bahan halaman 32 yang ini ya. Nah, ini dia. Ada jenis layanan konseling, bimbingan dan konseling. Tapi ini yang bersifat konseling secara umum. Dan ini kebetulan konselingnya di sekolah. Yang dilakukan oleh para guru-guru BK biasanya. Ya, guru-guru BK. Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya sama antara bimbingan konseling secara umum maupun bimbingan konseling keluarga. Sebenarnya sama. Kalau di sini kan ada jenis bimbingan konseling, jenis layanan bimbingan konseling. Sebenarnya sama juga. Konseling keluarga juga sama. Layanannya seperti ini. Kalau di sini ya, kita lihat di halaman 33 sebutkan. Berdasarkan kurikulum SMU ini, yang ini ya. Ini ya. Oke ini. Berdasarkan kurikulum SMU 94, kegiatan layanan bimbingan dan konseling terdiri dari 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Layanan bimbingan penempatan dan penyaluran, 4. Layanan bimbingan belajar,
5 layanan konseling perseorangan atau individual, dan 6 layanan bimbingan kelompok. Nah, sebenarnya ini konseling secara umum. Walaupun di sini disebutkan kurikulum 94. Ini biasanya kalau bicara kurikulum 94, maka konselingnya adalah konseling yang dilakukan oleh bimbingan konseling oleh guru BK atau guru BP. Guru bimbingan konseling atau guru bimbingan dan penyuluhan. Guru BP, kalau zaman saya dulu waktu saya sekolah itu ada guru BP. Kalau zaman sekarang, era sekarang menggunakan istilah guru BK. Nah ini jenis layanan untuk guru BK di sekolah. Ada 6. Tapi kalau ditelusuri sebenarnya sama saja. Bimbingan konseling keluarga atau konselor keluarga juga punya tahapan sama seperti ini. Jenis-jenis layanannya sama. 1, layanan orientasi. 2, layanan informasi. 3, layanan bimbingan dan penempatan dan penyaluran. 4, layanan bimbingan belajar. 5, layanan konseling perseorangan atau individual. Dan 6, layanan bimbingan kelompok. Sama sebenarnya. Tinggal sekarang kalian wajib untuk memodifikasi. Jadi gini ya, pada saat kalian membuat bahan slide, bahan presentasi, perhatikan kira-kira yang relevan dengan konseling keluarga ini apa. Saya kasih contoh satu saja ya, nanti selebihnya kalian modif sendiri. Misalnya gini, di yang nomor 1, sebutkan layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan yang dikoordinir oleh guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas dengan tujuan membantu mengorientasikan siswa dari situasi lama kepada situasi baru seperti siswa baru di SMU atau SMA. Nah, kalau bimbingan konseling keluarga berarti gimana? Kalimatnya begini, layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dikoordinir oleh konselor, bukan guru pembimbing ya. Namanya konselor. Konselor apa? Konselor keluarga. Jadi ini ganti. Guru pembimbing jadi konselor keluarga dengan bantuan pihak keluarga, ya. Dengan bantuan pihak keluarga. Dengan tujuan ini sama, membantu mengorientasikan atau mengarahkan, membantu mengadaptasi anggota keluarga, ini ganti ya, siswa itu menjadi anggota keluarga, dan juga pihak lain yang dapat memberi pengaruh, terutama orang tua atau terutama pihak lain atau apa gitu ya, atau lingkungan sekitarnya dari situasi lama kepada situasi baru seperti anggota keluarga yang bersih atau bebas dari masalah. Nah, itu kira-kira modifikasinya. Dan silakan kalian modifikasi juga untuk di poin-poin yang lain. Silakan kalian modifikasi. Misalnya layanan informasi bagaimana, kemudian layanan bimbingan penempatan dan penyaluran bagaimana. Tinggal diganti. Kira-kira yang berhubungan dengan konseling keluarga apa? Kan kemarin sudah diingatkan bahwa konseling keluarga itu mencakup permasalahan yang timbul di antara anggota keluarga, baik antara ayah, anak, ayah, ibu, atau anak dengan anak. Nah, tinggal dimodifikasi berarti. Kira-kira kalau di sini apa? Ya. Jadi ini kalau bisa ketika kalian membuat slide presentasi, usahakan kalian gunakan materi-materi sebelumnya. Yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dan pokoknya sebelumnya lah, sebelum dari sekarang. Itu kalian gunakan. Nah, kalian buatkan slide-nya, ingat PowerPoint-nya. Saya kembali ke yang tadi ya. Saya kembali ke yang tegas. Nah, ini ya. Ini. Buat videonya, buat PowerPoint-nya. Kemudian modifikasi kira-kira apa yang relevan dengan konseling keluarga. Kalau tadi kan konseling secara umum. Apa yang relevan diubah, dimodifikasi. Nah, setelah selesai, usahakan setelah selesai kan jadi file ya, jadi file PowerPoint atau PPT.
Kalau sudah, silakan lakukan recordingnya. Recordingnya ingat, saya menyarankan pakai Zoom Meeting. Kalian kan pasti punya aplikasi Zoom Meeting, baik yang ada di HP ataupun yang ada di laptop. Saya pakai Zoom supaya maksudnya kenapa? Ya memudahkan ketika kalau misalnya kalian mau menampilkan PowerPoint, nah kan bisa kan begini kan? Ini ada kalian bisa melihat memperlihatkan wajah kalian dan kalian lihat di situ ada screen share-nya atau share screen-nya. Jadi seperti ini, jadi memudahkan. Dan ketika kalian mau presentasi, usahakan jangan sampai dihilangkan wajah kalian sebagai presentatornya. Usahakan tampil terus. Sebab ada itu mahasiswa membuat video presentasi tapi cuma suaranya doang yang tampil. Cuma audionya saja yang kelihatan. Visualisasi wajah tidak ada. Jadi usahakan pada saat kalian presentasi membuat videonya tampilkan terus wajah kalian seperti ini nih yang ada di sini ya. Kemudian untuk memudahkan penampilan presentasi disarankan sebaiknya menggunakan laptop daripada HP. Karena HP agak kesulitan pada saat menampilkan slide-nya. Nah, kalau pakai pakai laptop kan gampang kayak saya ini. Jadi saya bisa ngomong dan bisa menampilkan apa yang saya tampilkan di share screen. Usahakan pakai laptop ya. Ya pinjamlah ke teman-temannya kalau ada yang nggak punya. Nah, ini tugasnya individual. Jadi kalian mengerjakan tugasnya, membuat slide-nya, ini individual. Kalian membuat record videonya individual. Jadi bukan tugas kelompok. Ingat, kalau kemarin-kemarin tugas 1 terutama itu tugas kelompok. Tugas 2 itu individual, tugas 3 individual juga. Misalkan tidak ada kerjasama. Dan nanti pada saat pengumpulannya ingat, terakhir hari Jumat tanggal 13 Oktober. Jadi ada bonus 2 hari untuk mengumpulkan videonya. Saya kasih bonus. Harusnya kan hari Rabu tanggal 11 Oktober. Tapi saya kasih bonus waktu tambahan jadi kumpulkannya tanggal 13 hari Jumat jam 08.00. Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan untuk materi tentang jenis-jenis layanan konseling keluarga. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa kalian kerjakan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya berikan tadi. Silakan lebih lengkapnya kalian lihat nanti di Google Classroom. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian kerjakan sebagai tugas nanti bisa dipahami dengan baik. Dan tolong diingat ya, pada saat kalian mengerjakan, kalian sambil meresapi makna dari materi yang kalian kerjakan. Karena itulah esensi saya memberikan tugas. Jadi kalian membuat tugas itu jangan tutup mata. Buka mata kalian, buka hati kalian bahwa yang ditugaskan oleh saya ini adalah bagian dari materi pembelajaran kita juga. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian mengerjakan tugas, kalian juga memahami, oh jadi ini ya. Oh maksudnya layanan konseling keluarga itu begini. Jenisnya begini. Oh ada orientasinya, ada layanan individualnya, ada layanan bimbingannya. Jadi kalian bisa belajar sambil bekerja. Bekerja, learning, belajar, learning sambil bekerja by doing gitu ya. Jadi mudah. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di kelas offline minggu depan hari Rabu tanggal 11
sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.